Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah pagi yang cerah ini sudah memasuki tanggal 26 Dzulhijjah. Insya Allah seperti itu 1446. 2 hari lagi kita memasuki tahun baru Islam yang dinamakan 1 Muharram. Karena itu kali ini kita coba untuk membicarakan menyongsong tahun baru Islam, biar natijah dan sejarah itu tidak kita lupakan. Karena kita umat Islam, kalau tahunnya orang lain sampai nyumet mercon ratusan ribu, joget-joget semalam suntuk, bahkan ada yang jatuh nangkut barang. Nah, untuk kita tahun Islam yang mulai 2 hari lagi, ya, besok dan besok lusa, itu insya Allah seperti itu. Kita merenung sejenak untuk tahun Islam yang terkenal dengan namanya tahun Hijriah. Alhamdulillah. Baiklah, salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai nabi yang menerima risalah terakhir dan Al-Quran yang sempurna itu, beliau berhak menjelaskan pada kita tentang inti daripada Al-Quran. Yang hadir saya doakan semoga tetap sehat, memberikan kesempatan kesehatan, apalagi rezekinya cukup lancar untuk ibadah dan mengabdi kepada Allah. Jamaah sekalian, suatu saat, maaf saya lanjutkan dulu. Biasanya tahun baru itu kan dimulai lahirnya seseorang yang penting itu. Sebagaimana 1 Januari kan, konon itu dari sejarahnya lahirnya, konon itu jari ya, karena saya tidak yakin 100%, yaitu lahirnya Nabi Isa. Konon 1 Januari itu lahirnya Nabi Isa. Jadi lahirnya itulah dilestarikan menjadi tahun baru. Ujung-ujungnya apa? Memuja yang berkelebihan sampai dalam Al-Quran Isa sebagai anak Tuhan. Ini ciri kelemahannya. Juga di masa Nabi Musa itu ada seorang nabi namanya Uzair, juga dijadikan oleh orang-orang Yahudi Uzair ibnullah, bahkan Uzair anak Tuhan. Nah, saat itulah Umar bin Khattab. Di masa Nabi tidak ada tahun, hanya kalender, tanggal dan bulan saja. Untuk masa Abu Bakar Siddiq juga sama, tanggal dan bulannya saja. Nah, baru masa Umar ini mulai. Di saat masa Umar ini beliau berikan surat kepada Gubernur Mesir. Maaf ya, dulu itu Mesir masih provinsi. Di masa Umar bin Khattab Mesir masih provinsi. Gubernurnya waktu Umar namanya Amr bin As. Demikian juga Irak sampai Turki yang sebelah selatan itu juga masih masuk dalam lingkaran, ya, waktu itu khalifah, termasuk Iran sebagian. Ya, apalagi yang Romi, ya Kuwait itu masuk lingkaran ke sana. Jadi satu kesatuan waktu itu
sehingga banyak yang dikirim ke daerah-daerah untuk memimpin, termasuk Amr bin As dikirim oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk memimpin provinsi Mesir. Jamaah sekalian, untuk selanjutnya tentu kalau ada kepentingan, Umar bin Khattab sebagai Khalifah itu memberi surat pada gubernur-gubernur itu, termasuk Amr bin As. Ketika menerima balasan, waktu itu Umar bin Khattab mendapat julukan Amirul Mukminin. Abu Bakar belum, Utsman juga tidak, Ali juga tidak. Tapi mengapa ini ada perbedaan? Umar bin Khattab mendapat julukan adalah Amirul Mukminin, padahal beliau menjadi khalifah, menjadi pemimpin umat Islam setelah Abu Bakar 4 tahun, beliau memimpin 10 tahun, kayak Pak Jokowi baru 10 tahunnya. Di saat itulah menerima surat dari gubernur itu, menerima surat ya balasan dari Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, membalas surat Amirul Mukminin tanggal, bulan, tahunnya kosong, tidak ada. Saat itu terbetik dari seorang khalifah ini mengumpulkan para sahabat, masih utuh waktu itu, banyak sebagian saja, seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, termasuk Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, bahkan penulis wahyu Zaid bin itu juga bin Thabit itu juga masih hidup semua. Saat itu diajak rundingan tentang tahun. Singkatnya, saudara ini kan kita hidup di dalam sirah ini ada kekurangan. Apa itu ya Amirul Mukminin? Ya tahun kita ini kan kosong. Saya menerima dari Gubernur Mesir ini, kalender ini, tanggalnya ada, bulannya ada, tapi tahunnya kosong. Berarti umat Islam masih kurang ya. Belum ada tahunnya. Coba sejarah ini kita mengenang kayak zaman Umar bin Khattab. Akhirnya perundingan di masjid kayak dengan gini, kayak antum ini, usul, ada yang usul dari lahirnya Rasulnya, meniru mereka sebelumnya. Ketika ada yang usul supaya dimulai dari lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya waktu itu terkenal dengan tahun apa itu? Masih tahun gajah. Oleh gajah beruang mau nyerang Ka'bah pas lahirnya Rasul. Nah jamaah saudaraku, waktu itu banyak yang tidak setuju ternyata. Tidak setuju. Saya khawatir, kata alasan, nanti Rasul dikutuskan yang berlebih-lebih mengkultus kepada Rasulullah. Hati-hati, Nabi bukan untuk dikutuskan, tapi diikuti ajarannya. Ini yang penting. Ini nyangkut tauhid yang sangat dominan. Coba kalau kita lihat, ada di sekitar kita itu ada orang biasa, juga bukan ulama, juga bukan sahabat, tapi dikultuskan oleh sebagian kita. Ya, bahkan dia disebut mendapat radhiyallahu anhu. Kalau ada sebut namanya dibacakan Fatihah, yaitu namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebenarnya dia bukan sahabat, dan yang mendapat julukan radhiyallahu anhu menurut surat Taubah 100 itu hanya para sahabat. Beliau juga bukan sahabat, bukan tabi'in, bahkan bukan ulama itu. Tapi semua orang mengkultuskan orang ini mendapat julukan radhiyallahu anhu. Luar biasa. Itu namanya keduren pangkat. Tapi jangan dilokno ku jowo itu sama satu undang keduren rugi. Contoh ini ya. Jamaah sekalian, itu sebenarnya akidah kita lemah dari sudutnya. Sudah ya?
Jangan-jangan nanti kita kultuskan seperti itu, sehingga banyak tidak setuju. Yang kedua, bagaimana kalau kita mulai dari Sedoni Rasul? Ya malah tidak setuju, gak pantasin temen. Wah, cara orang Mojokerto, gak pantasin temen lah. Mosok tahun Islam dimulai dari ya Sedani Rasul, ya kurang tepat lah. Waktu itu sudah hampir jetlok itu, hampir berhenti buyar itu. Nah, tapi Umar itu pinter, melirik Ali. Ali kan memang menguasai tiga pola itu. Dia tidak ngomong belas itu Ali. Nah, disitulah Ali ditanya, Ali, kalau pun batal bagaimana? Kalau saya dimulai dari hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Karena apa? Al-Quran banyak sekali yang menerangkan setiap jihad mesti gandeng hijrah. Nanti dibaca ya maaf, ayat 72, 74, 75 surat Al-Anfal ya. 3 ayat yang terakhir itu bisa dibaca. Innal ladzina jahadu wa hajaru. Itu dasarnya Ali bin Abi Thalib setiap jihad bersungguh-sungguh belani agama Allah mesti ada ayat yang sehubungan dengan istilah hijrah. Dari sudut itu mari kita mulai dari itu. Wes semuanya setuju, tidak ada yang menolak. Nah cara ini karena ada sembakonya, cucu coba pakai apa? Nah cara ini cucu makanya setuju. Dimulai karena waktu itu bulan Rabiul Awal, tentu tidak mungkin musono langsung bulan 3 diajukan 1 Muharram itu. Jamaah sekalian, itulah asal usul tahun Islam dinamakan tahun Hijriyah. Tapi kalau kita buka sirah sangat berat, sangat berat. Apalagi di saat tahun 13 kenabian. Tahun 13 kenabian kan Rasulullah ini sudah sangat genting. Orang-orang kafir Quraisy ini sudah berazam ingin membunuh beliau. Pokoknya mereka itu hanya harus membunuh beliau. Waktu itu Abu Lahab CS, Abu Lahab bahkan sama istrinya selalu memandangkan suara. Nah cara ini saya siapa bisa menangkap Muhammad dalam keadaan hidup apalagi mati, itu saya barani bojone Abu Lahab ya, sampai terkenal wa maratuhu hammalatal hatab. Istrinya pun memikul kayu, berarti konglomerat juga. Namanya Jamilah ya. Jamilah itu kalau bahasa kita cantik, ya memang wong sugih, ayu, duwe, akeman. Abu Lahab juga sama, konglomerat. Karena dengan andalan hartanya itu koyok gak mati wong itu. Apalagi bukan orang Islam, lupa bahwa dirinya akan tua dan mati. Akhirnya keduanya ini suami istri ini usaha bagaimana dengan hartanya sekian dan sekian, siapa yang bisa menangkap Nabi kita itu bisa mendapat hadiah 100 ekor unta. Lumayan juga. Jamaah saat itulah sudah masa genting, Rasulullah ditinggi terus sekian orang pada waktu tahun ke-13 kurang sedikit lah tahun kenabian itu tidur di rumah Ali, bahkan selimutnya dikawin aku tak melek jawabnya bahasa saya ini ya, melek dengan Abu Bakar. Orang di luar sudah kerembing di kerompong, sungguh palu jorok ini gowes macam-macam, sungguh waktu nak perlu ingin apa membunuh Nabi kita. Tapi mereka masuk tidak berani. Lihat repot ya. Mulanya sejane ya. Kalau sampai saya ini, kalau keras berani kepada asyidda al-kufar, mereka pun takut. Oh kita takut ya, malah gunung mengkerai. Kita yang takut pada mereka. Akhirnya daya menangin. Andai kata kita tegas, asyidda al-kufar fama bainahum, mereka tidak berani sebenarnya.
seperti itulah mereka tidak berani masuk. Di saat malam sudah hening, ya, Rasul bersama Abu Bakar keluar. Ali suruh tidur membawa selimutnya Nabi, atau selimutnya Nabi, kemuliaan Nabi dibawa, dipakai. Ketika keluar itu pada surat Yasin ayat 9. Ada yang pernah dengar ini? Wajahna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa absainahum wa hum la yubsirun. Akhirnya keluar wong sakmono kae lho gak lho. Tapi jangan dipakai ya, nanti sampai DP bisa jupuk sembako. Nah, maaf, jangan dipakai. Ini wong biyen gimana nih? Sampai nyolong rumah kuburan, wong biyen tuh ya. Kalau sekarang sudah jauh berbeda. Di kampung dulu orang itu kalau mencuri berebus di sore omah si gede-gede itu, nyolong PT, nyolong pakaian itu. Kalau dulu, sekarang sudah darah tuh pakaian sudah zaman sudah jauh berbeda. Jamaah sekalian, setelah keluar masuk ke Gua Tur, beliau bersama siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk di gua. Karena Gua Tur di Mekah itu sempit sehingga Abu Bakar duduk, Rasul tidur dipangku oleh Abu Bakar. Lain dengan Gua Hira yang juga di Mekah. Jangan kalau nanti pas ada kesempatan haji atau umroh, amin ya. Amin amin gitu, jangan mana. Sapa ora terus ana duwe roto. Nah, maka di sana lihat yang penting itu Gua Hira-nya. Kalau Gua Tur mungkin sudah berubah karena jalan apa begitu. Tak tinggi nggak ono ini gratis, wes tidak ada. Yang mungkin masih ada tapi bagaimana tidak sempat. Jamaah sekalian, ketika itu ya orang-orang Quraisy, kafir Quraisy pada melilir kabeh malam itu mendekati subuh ya. Dibuka sudah tidak ada. Tanya ini jalo kene nonton link nanti murah tuamu nah jalo kene cara mau coba kau dijawab bukan lu gak tahu saya kemana gak tahu masa kok sih masa minum saya disimpan apa lagi Rasul. Saya sudah mulai pagi ranta-ranta seperti ini mereka cari itu ke sana kemari. Baru agak siang matahari sudah terbit, ada kelihatan kakinya dua orang ini. Ternyata di pasir itu masuk ke Gua Tur itu. Tapi setiap mendekati ini, dua orang ini mau masuk ke Gua Tur, tidak ada itu. Karena apa? Waktu itu ada seorang pengembala kambing tanpa lapor majikannya malam itu. Karena dia seorang iman juga, meskipun kamu pengembala kambing, wedhuse jeragane ditokno, dijak jantung sehat malam itu. Keliling di depan Gua Tur itu. Lho ya kok gelem nelek-nelek barang kok ngarepe itu. Sehingga kakinya Rasul hilang itu jejaknya. Subhanallah, ini Maha Kuasa ya. Terus mana wis cara wis lah. Sehingga kaki Rasul bersama Abu Bakar sudah tidak tampak. Dimasukkan ke rumah majikannya. Majikannya ya karo bengi ngono apa ya karo. Lampu ngurusi wedhus bengi-bengi. Oh majikan duwe akeh ya. Jamaah sekalian itulah satu jam. Setelah pagi mereka sudah meneliti dada kembali ke rumah masing-masing. Dengan tangan hamba Ali bersama Asma binti Abi Bakar mengirimi unta. Ali membawa unta. Yang satu Asma ini membawa makanan yang kurma lah paling gampang dibawa ke sana. Bahkan nek cara biyen iku apa sing gawe gendit ya. Genditnya dipotong separuh Asma ini. Sing separuh untuk dirinya, yang separuh untuk dikembali kurma untuk hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah. Setelah siasat orang-orang sudah lengah, ya sudah lengah, Rasul tidak langsung ke arah utara.
ke selatan dulu. Tadi jenengan ngelenjar-ngelenjar katanya apa-apa ngalor dhisik merono cek karo. Guys, tapi nanti karo ke sana dulu. Nah, lalu coba terbalik ke sana dulu. Ke selatan dulu. Sudah berangkat, ada seorang pemuda juga sing eling unta piro? Unta 100 dari siapa? Dari Abu Lahab sama istrinya. Daktur ini oleh mencicil sampai gak kedip. Bagaimana bisa memperoleh unta sampai 100? Lumayan loh gitu. Ya, sehingga bagaimana azamnya ingin betul membunuh Nabi kita. Ketika Nabi lewat naik unta bersama Abu Bakar, sudah pedangnya sudah diunus, sudah turun. Setelah agak jauh sedikit, dikira sudah lengah, dengan naik kuda cepat. Ya, setelah dekat, diempaskan pedangnya ini. Set, lho iso puter ngenai awake dhewe. Ngenai jalannya, dan jalannya jatuh. Bedak begitu. Mune bunga-bunga nang lambe. Muhammad unsur nih tulungan aku. Abu Bakar ame kembali aku ono. Ini apa Mojokerto terus jane oleh waktu itu kalau wong gendeng ditulung sih. Ini cara Mojokerto oleh ini cara. Nah, sudah setelah ditolong bisa wae keset kabeh. Wong waktu ngene iku kena pasang untung enggak awake dhewe tapi hanya jatuh. Setelah itu Rasul bersama Abu Bakar meneruskan perjalanan. Daktur itu eling maneh. Unta 100 ya akeh. Padahal mari ditulung gitu. Wis lali. Nah, setelah ngejar lagi yang kedua, diempaskan jatuh lagi. Ini mestinya seorang Rasul. Dalam hadis Nabi, la yulqatul mukmin fi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin jangan jatuh satu lubang sampai 2 kali. Nek ro 7 bulan itu pisan naik marujo dibaleni. Nyon itu. Latul watul mukmin fi juhrin wahidin marratain. Ini sabda Rasul sangat hebat ini. Jangan seorang mukmin jatuh satu lubang sampai 2 kali. Tapi saya pernah 2 kali. Ya nyonyor ya. Betul saya coba. Gini, saya dulu masih senengane itu loh sepeda poni gitu ya. Nah, saya juga seperti dia dengan sing tawasno nggone HP usah mengajar merono. Saya dulu juga sama. Tapi nang masjid ya. Nang masjid nggawa itu. Nah, suatu hujan ono jeglongan. Dan tiba. So ini ono jeglongan tak baleni maneh, tak balenane. Apa? Karena sadelnya baru. Ngono lho. Sadel ponik ini baru. Sehingga nek kejeglong ijo rasane. Cuk ngedadak pedot ini. Sadelnya. Dengan betul Rasulullah. Mengapa kok tak baleni maneh? Ya malah tuku sadel iki maneh. Itu layul betul mukmin fi juhrin wahidin marratain. Jangan sampai seorang mukmin jatuh satu lubang 2 kali. Sudah. Lah jatuh wong kafir betul gak ngerti dalil iku. Sabda Nabi udah ngerti. Setelah ditolong yang kedua, Rasul sudah agak jauh, nututi lagi ingin membunuh. Otaknya ini hanya 100 ekor unta. Dibuki 100 ekor unta dari Jamilah istri Abu Lahab. Nah, yang ketiga sudah dekat, diempaskan pedangnya ini juga jatuh yang ketiga. Dan ketayalan begitu, Rasul juga dimintai tolong yang ketiga. Subhanallah. Dimintai tolong, unsur nih tolong lagi. Nah, setelah ditolong, dijanjai oleh Rasulullah, kamu masuk Islam kelak. Jatuh dulu mau masuk Islam kelak. Kamu ingin membunuh saya kelak. Jadi mau. Jadi melebu Islam kelak. Ya, ingin membunuh saya kelak.
kamu ngomong nang Mekah nek aku pindah nang Madinah lah jadi melak tok. Boten. Tidak. Wis ngurusi mancing nek cara kene sudah tidak ngurusi kok ono ngene sing penting iso aman jalan. Wis ngono tok sampai mati sejarahe jatuh di wong kang. Nabi meneruskan perjalanan, berhentilah di satu daerah namanya Kubah itu. Dicepi patokan papat, ada masjid, padahal durung ono masjid itu Rasulullah ya. Jadi Kubah di patok ini sudah papat saja. Ada masjid ya, terus meneruskan perjalanan. Sampailah di satu kampung di rumah Bani Amir. Bani Amir seorang kaya punya kebun kurma sangat luas. Rasulullah bersama sahabat ini pamitan mengenai Bani Amir ini istirahat di bawah. Dia ada kurma-kurma yang sangat banyak. Saat itu di situ santai. Setelah santai, ada perintah sholat Jumat yang pertama. Coba dipahami betul ini secara sirah namanya. Sholat Jumat yang pertama. Setelah selesai sholat Jumat, meneruskan perjalanan. Karena itu pemuda-pemuda Yasrib yang namanya sekarang Madinah, waktu itu namanya masih Yasrib, ada pakai sairan itu. Tola'al badru alaina min saniyatil wada, itu wajaba syukru alaina mata'alillahi dah. Itu pemuda-pemuda saking girangnya. Tola'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kita. Rasul itu membawa cermin cahaya yang sangat. Min saniyatil wada, dari lembah Bani Amir tadi itu. Jadi dari rumahnya kebun Amir itu sangat luas. Nah, sehingga setelah selesai royokan, rumahnya royokan tinggal di siapa? Rasulullah. Royokan orang sana supaya tinggal di Rasulullah itu tetap menghormati. Ini coba sahabat-sahabat yang rumahnya ditinggalkan begitu saja diberi. Ada yang ambilin separuh rumahku. Persoalannya sangat hebat waktu itu. Ya, sangat dilem oleh Quran. Walau karena bihim khososo. Padahal dia hidupnya berat. Tapi karena saudaranya datang dari Mekah sing omai wis ditinggal, ya, begitu segala hartanya ditinggal, ya, diberi. Tapi mereka juga sangat hebat. Rasulullah belum menerima tapi masih diam dulu. Coba itu Utsman bin Abdurrahman bin Auf diberi. Abdurrahman bin Auf ditawari. Nek cara Mojokerto, ini sampai nambil ya. Ono umum harangan Mojokerto ya. Ini dia menolak lah. Syukron, terima kasih. Saya bukan menolak pemberian Anda sebagai saudaraku kaum Ansor dari kaum Muhajirin, tetapi saya butuh satu kamar saja untuk istirahat. Padahal dia terkaya di masa sahabat di Mekah. Saya butuh satu kamar saja untuk istirahat, yang mungkin untuk sholat malam dan sebagainya. Cuma saya tolong diberitahu pasar sini mana. Jadi saya ditinggi itu pasar, karena wong sugih itu gampang. Jadi saya ditinggi pasar. Nah, setelah itu pasar Zaurah waktu itu sudah dia teliti. Lo mau naik totalnya laris, ya seperti itu. Akhirnya juga kaya. Kalau ada orang Muslim yang meninggal, pas utangnya ke geser nyaur, Rasul kan tidak mau nyolati. Kalau ada orang utangnya ke, Rasul tanya dulu, utangnya ke ini banyak Rasul, bisa nyaur siapa yang nanggung? Tidak ada yang nanggung, tidak mau sholat itu. Ini tolong kita jangan utang ake-ake, ini utang didik ya. Akhirnya apa? Tapi kita kalau mimpin sholat jangan utangi ono kagak, jangan begitu sampai mengenyek ini, apa itu toto yang ono itu. Ya tetap kita hormati,
yang mimpin ini terutama mudah-mudahan kalau ada utang sedikit atau banyak ahli warisnya insya Allah akan berhubungan. Itu saja dihormati. Kita tidak kayak Rasul, karena Rasul doanya mesti kalau Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu otomatis surga, gak ada mampir neraka kalau ada sempat disolati Rasul. Nah, kita sama-sama masih merangkak, masih menata hati ya, sama-sama mengerti. Jamaah itulah ketika Rasul ditawari itu tidak mau, jawabannya gini, tolong ini unta saya ini saja tak duduk aja melaku. Nanti kemana unta itu duduknya terune unta itu, itulah nanti saya tempati. Di rumah siapa? Nah, ternyata terus jalan, ya, terus jalan. Nah, ketika ada seorang tua, siapa namanya? Siapa tahu? Ya, yang namanya orang tua itu akhirnya ditempati. Ada yang saya lupa namanya. Ada yang tahu? Ya. Yang itu namanya terkenal dengan Al-Ansari itu ya. Itu seorang tua yang ditempati oleh Rasulullah. Karena apa? Untanya menggok ke situ. Ya, berhenti di situ. Akhirnya pidato Rasul. Unta saya duduk di rumah orang tua itu, saya tak menempati rumah karena dia seorang diri duduk, maaf duduk tua ya, ijen, nah, ditempati oleh Rasulullah. Akhirnya Rasul di situ. Ternyata lama kelamaan setelah ada perubahan zaman, rumahnya orang tua itu ya jadi mihrabnya Masjid Madinah itu jadi masjid, jadi mihrab mimbare Masjid Madinah. Itulah jamaah informasi yang terpenting, sehingga kita perlu mengapa tahun Islam dinamakan tahun Hijriyah, pindah dari Mekah ke Madinah. Secara batiniah innamal a'malu binniyat, sehingga Umar bin Khattab mengatakan al-hijratu ini faraqat bainal haq wal batil. Hijrah itu adalah kalau orang itu mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita sudah mampu membedakan antara benar dan salah, maka barulah kita itu disebut orang yang muhajir. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah clear secara singkatnya, mudah-mudahan kita bisa mengambil natijahnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.